Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Halo, selamat pagi para sahabat Rusari. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dalam podcast yang namanya Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Ya, bersama saya Stefani Claudia dari Dokterku El Sinta TV Jakarta. Dan hari ini kita akan membahas yang menarik nih, pentingnya medical check up di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Ya mungkin saat ini masih suasana lebaran dan juga mungkin banyak keluhan juga yang namanya lebaran ya, karena setelah lebaran tersebut. Makanya hari ini kita akan membahas mengenai medical check up tersebut. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu kepada narasumbernya yang sudah ada di hadapan saya ya, kepada para dokter yang saya jadi merasa cantik sendiri nih, karena saya wanita sendiri ya dokter ya. Pertama saya sapa kepada Dr. Yusuf Mawadi MM yang adalah Wakil Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Halo, selamat pagi Dr. Yusuf. Selamat pagi Mbak Ya, senang sekali kita bertemu ya dokter. Mohon maaf lahir batin ya dokter ya. Ini masih suasana lebaran tadi ya yang saya katakan ya. Dan juga yang kedua ada narasumber kita yaitu Dr. Yayo Witarto MS, spesialis gizi klinik yang adalah Kepala Bidang Pelayan Medis dan Keperawatan. Halo, selamat pagi Dr. Yayo. Iya, ini menarik ya kalau bahas gizi klinik ya. Iya, karena yang tadi saya katakan ya, kalau itu juga berpengaruh sama yang namanya lebaran tersebut ya. Makanya kita juga perlu membahas gizi klinik tersebut ya. Nah, pertama saya ingin bertanya kepada Dr. Yayo dulu nih, yang dokter gizi. Iya, saya tertarik kalau bahas gizi ya, karena saya sendiri pun juga sering ke dokter gizi. Iya. Dok, apa itu medical check up, Dok? Kan kita akan membahas mengenai medical check up ya, dokter ya. Apa itu medical check up dan mengapa penting, dokter? Untuk kita tuh pasien melakukan medical check up, dokter. Oh gitu ya. Jadi medical check up itu suatu kegiatan ya, pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh ya. Sehingga kita ketahui kondisi kesehatan seseorang dan bisa untuk mendeteksi dini suatu penyakit. Mendeteksi dini, iya. Jadi penting sekali untuk medical check up tersebut ya, karena dengan adanya medical check up kita bisa tahu penyakit sedini mungkin. Sehingga tidak ke arah yang lebih berat tiba-tiba enggak. Jadi kita deteksi dari awal kayak gitu ya. Iya. Dan itu sebenarnya ada disarankan dari segi usia juga ya dokter ya, kalau tidak salah ya dok. Iya, ya betul. Iya, usia. Kalau tidak salah ya dokter ya. Iya. Kalau wanita justru malah yang terlebih dahulu ya dokter daripada yang pria disarankannya. Yang saya pernah dengar katanya kalau wanita disarankan mulai dari usia 35, pria 40 tahun atau bahkan lebih muda lagi dokter sebenarnya. Ya intinya kalau usia di atas 40 tahun saya kira penting sekali untuk medical check up, karena di sana ada banyak faktor risiko kan. Ada faktor risiko jantung, kemudian hipertensi, diabetes gitu. Jadi penting sekali untuk dilakukan medical check up pada usia tersebut. Dan gitu katanya ya? Juga masalah di hati juga ya. Kenapa itu? Medical check up juga untuk yang memeriksa masalah ada di hati, bukan perasaan ya, bukan hati perasaan ya dokter ya. Hati ya, untuk memeriksa itu juga ya semua, dokter. Jadi menyeluruh ya kalau bisa. Iya, tadi kan dokter sudah menjelaskan ya tes yang dilakukan medical check up itu apa aja, tapi mungkin bisa lebih detailnya lagi dokter ya, karena saya lihat ya biasanya tuh kalau misalkan di flyer atau di pilihan mengenai medical check up itu ada seperti paket-paketnya kan apa aja gitu. Jadi kalau medical check up tuh kegiatannya tuh mulai dari pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah ya, pemeriksaan nadi ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang. Jadi kayak seperti radiologi ya, torak putu, kemudian laboratorium kayak gitu. Itu kira-kira jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan pada medical check up nanti. Medical check up. Dan saya tuh juga sering mendengarnya itu, melihatnya ya, yang paling sering itu adalah EKG juga ya. Iya. Iya, jadi EKG itu salah satu pemeriksaan untuk melihat ada enggak gangguan jantung di sana. Iya. Iya, itu penting ya. Pemeriksaan medical check up. Terutama pada usia di atas 40 tahun yang lebih khusus lagi ada faktor risiko kayak misalkan ada obesitas kayak gitu-gitu. Perlu sekali untuk dilakukan pemeriksaan EKG di sana. Oke. Berbicara obesitas itu kan sebenarnya bisa di usia berapa aja ya? Itu bisa. juga berarti penting ya dokter. Sekarang trennya kan obesitas tidak di atas 40, tapi sekarang kan dengan adanya pola hidup yang bergeser ini
usia muda pun kan bisa obesitas. Iya, mengenai Mengenai obesitas, dokter pasti sering ya menemukan pasien, apalagi kan spesialis gizi klinik ya dokter ya. Oke, saya menuju ke dokter Yusuf nih. Dokter Yusuf, Baik, udah siap ya dokter ya untuk saya tanya ya. Siap. Iya, kan dokter kalau tidak salah itu belum lama ya dokter ya di sini ya. Nah, saya mau tanya dokter ya, apa aja sih fasilitas dan sarana ya dokter ya, dan prasarana yang tersedia di rumah sakit ini dalam pelayanan medical check up tersebut dokter, dari yang telah dokter Yayo tadi jelaskan harus apa aja? Baik, terima kasih Bu Mbak Dini ya, Mbak ya? Saya dengan Non? Audi. Sorry, Iya. Audi, sorry ya. Jadi untuk rumah sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri ini, kami menyiapkan sarana prasarana mulai dari promotif, preventif, dan kuratif, terakhir rehabilitatif. Rehabilitatif. Untuk yang promotif preventif itu kan untuk antisipasi atau pencegahan. Pencegahan ya, dari dini ya. Dari dini. Iya. Ya. Dari dini. Nah, untuk promotif kan ya kita sosialisasikan bagaimana supaya ya sebelum sakit ya kita pencegahan. Iya, ya. pencegahan. Nah, kalau preventif, salah satu di antaranya itu antara lain medical check up itu. Medical check up ya. Nah, untuk medical check up itu memang untuk untuk pelanggannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang memang medical check up yang untuk mau jadi karyawan. Iya, kalau kan dibutuhkan medical check up terlebih dahulu ya biasanya ya dokter. Mau masuk polisi. Betul. Oh, pasti itu ya dokter ya. Mau masuk TNI. Iya, lebih lagi ya dok. Terus masuk PNS dan lain sebagainya, itu yang pertama, yang memang motivasinya untuk supaya memenuhi persyaratan yang diminta oleh si penerima tadi. Iya. Nah, terus yang kedua ada juga medical check up yang seperti disampaikan oleh Dr. Yayo tadi, untuk yang di atas 40 tahun yang memang benar-benar kan makin tinggi usia, resiko datangnya penyakit, kerawanan itu kan makin tinggi, makin jadi high risk, resiko tinggi. Nah, itu gunanya di atas 40 tahun untuk dilakukan medical check up. Nah, itu medical check up kalau untuk yang mau masuk polisi, mau masuk taruna, akmil segala macam, pertama dilakukan pemeriksaan fisik tadi. Iya. Fisik itu itemnya cukup banyak. Bu Audi. Iya. Banyak. Jadi mulai ujung rambut sini sampai ke ujung kaki. Iya. Dicek semuanya. Bahkan saya sampai melihat katanya sampai ada kayak semacam kayak seperti treadmill gitu ya. Nanti treadmill belum. Ini baru fisiknya. Iya, Bu ini. Fisik ini ada tai lalat saja, ada ini dicatat semuanya. Saya juga dicek nih ya berarti ya. Tai lalat kalau seperti itu tambah manis ya. Oke, beda cerita ya. Tapi kalau tai lalatnya tumbuh rambut, di situ membesar, gatel, itu perlu kita waspadai. Iya, perlu diwaspadai ya. Nah, itu sampai semuanya, seluruh tubuh fisik. Dan udah gitu ya dokter, apalagi kalau misalkan karyawan yang akan sering dikirim keluar ya, luar kota bahkan luar negeri ya dokter ya. Itu penting. Nah, itu yang kedua baru sudah sampaikan oleh Dr. Yayo tadi, pendukung. Nah, pendukung memerlukan alat-alat yang sederhana sampai yang canggih. Yang sederhana tadi antara lain EKG, ya kan? EKG, iya. Periksa mata, visus, saya itu udah normal, nggak penglihatan saya, terus telinga segala macam, sampai alat-alat CT scan, MRI yang paling canggih itu. Sampai CT scan, MRI. Itu macam-macam jenis pemeriksaannya. Nah, itu jadi fisik sama alat pendukung itu. Dan untuk rumah sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, karena di tingkat 1 pusatnya. Untuk rumah sakit Polri, rujukan rumah sakit Polri seluruh Indonesia,
kami siapkan, insya Allah udah lengkap sesuai Oh SOP. gitu, iya. Karena saya juga ingin menanyakan mengenai Ya. itu fasilitas dari itu, dan itu sudah ada di Rumah Sakit Polri ya, Ya, kelengkapannya tersebut ya dokter ya. Oke dokter. Antara lain itu tadi kalau sederhana EKG tadi. EKG iya, Nah, yang jadi saya tahu EKG itu sel- ngerekam jantung Iya, pada rekam saat jantung. kita santai. Artinya kita tidak ada beban, direkam jantungnya. Iya. Nah, sedangkan yang disampaikan oleh Bu Audi tadi, Mbak Audi tadi treadmill. Nah, treadmill itu rekam jantung juga sama dengan EKG konsepnya, untuk masalah jantung tapi ya. diberi beban. Diberi beban ya saat melakukan treadmill saat itu melakukan ya. itu. Oke. Jadi bedanya apa? Ya sama dengan kalau kita nyalakan mobil, Bu Audi, Mbak Audi. Kalau nyetater saja nyala, itu sama dengan ngecek EKG aja itu. Ada penyumbatan nggak ini bensinnya? Ada di karburatornya penyumbatan nggak? Tapi kalau treadmill kita analogkan, kita geber di jalan tol, kita ngebut sampai 100 kilo lebih. Oh ternyata kalau ada penyumbatan sedikit saja akan ketahuan dari situ. Iya. Nah, itu Akan analognya terlihat, ya. antara EKG sama treadmill. Jadi kalau EKG kita nyalakan mobil biasa, oh normal ini. Tapi kita cek lebih detail lagi, kita kebut itu di tol sampai 100 kilo per jam. Mungkin ada penyumbatan yang lebih kecil akan terdeteksi di situ. Itu analognya, sehingga minimal para audien ya ini Ersinta TV ya. Iya, apa sih EKG, apa sih treadmill? Kira-kira seperti itu. Iya, itu penting sekali ya, dokter ya. Dokter Yusuf dan dokter Yayo, nanti kita lanjutkan ya dokter ya, karena kita akan break sejenak, jangan kemana-mana ya. Pada hari Rabu, tanggal 28 September tahun 2022, telah dilaksanakan acara penerimaan sertifikat akreditasi paripurna di Aula Budi Hardo Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Acara dihadiri oleh Kapusdokes Polri, Ketua Akreditasi LAFKI, Dewas, Konsultan Akreditasi, Pejabat Utama Pusdokes Polri, Pejabat Utama Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Karumkit Bayangkara tingkat 2 Kediri, Ketua Pokja Akreditasi, serta para undangan lainnya. Mengawali acara pertama, pemutaran video safety briefing, pembukaan oleh MC. Dilanjutkan penerima sertifikat akreditasi paripurna dari LAFKI kepada Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri serta Rumkit Bayangkara tingkat 2 Kediri, Jawa Timur. Sambutan dari Bapak Kapusdokes Polri dan penyematan PIN LAFKI dari Ketua LAFKI kepada Kapusdokes Polri. Acara dilanjutkan dengan pemutaran video kegiatan akreditasi Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dan Rumkit Bayangkara tingkat 2 Kediri. Setelah itu dilakukan pembacaan doa, yang kemudian acara dilanjutkan dengan yel-yel Rumkit, yel-yel LAFKI dan menyanyikan Mars Dokes serta Mars Rumkit. Menginjak acara berikutnya sambutan dari Ketua Persaba, yaitu Bapak Karumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Dilanjutkan dengan penampilan dari paduan suara serta ditutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
selfie dan foto bersama. Demikian giat acara pada hari ini. Salam presisi, salam love Ki Gaspol, jangan kendor. Oke para pemirsa, selamat datang kembali ya di acara Dokterku Elsinta TV bersama sahabat Rusari dalam podcast Ngopi Rusari Ngobrol Pagi di Rumah Sakit Polri. Nah, kita akan lanjut lagi nih ya obrolan kita yang tadi di segmen awal itu yang bisik-bisik ya mungkin ya masih ya Dokter Yayo dan Dokter Yusuf ya. Saya menuju ke Dokter Yusuf terlebih dahulu nih ya Dok ya. Itu kalau mau medical check up ya dokter ya, apa yang harus saya perhatikan ya saat memilih layanan medical check up yang tepat pastinya. Yang tepat itu penting sekali ya dokter ya. Baik, Audi, sebelum saya jelaskan dengan rekan saya, Dr. Yayo, Iya dokter. di giat kopi Rosari ini alangkah baiknya kita Apa nih dokter? ngopi dulu. Ngopi dulu. Ayo, mana senang sekali dokter kopinya? karena saya ini juga salah satu coffee lovers nih dokter. Kayaknya belum melek saya kalau belum ngopi dok di pagi hari dan ini disediakan ya. Ini Oke, Ngopi dokter Rosari. Yayo, dokter Yusuf. Iya. Dan saya dapat juga nggak nih? Oh, pastinya dapat ya. Gimana? Langsung diseruput atau didiemin dulu ini? Boleh kalau langsung, boleh Ayo, langsung kalau ya. dijamin dulu. Oke, Ayo. dok boleh kita cheers dulu ya dokter ya. Ayo, cheers. Yes. Oke. Ah, Iya dokter Yayo, maaf kalau jauh tapi dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Biar saya makin melek juga nih ya dokter ya. Oke dokter, Ayo, gimana dokter gimana? dari yang pertanyaan saya tadi dokter, apa yang harus diperhatikan ya saat memilih layanan medical check up yang tepat? Itu penting sekali ya, yang tepat. Untuk pelaksanaan medical check up, tentu seluruh pelanggan itu pasti ingin hasilnya bagus, ya kan? Iya pasti. Karena hasil ini akan menggambarkan untuk tindak lanjut, ya kan? Tindak lanjut. Nah, untuk bagus bagaimana? Nah, tentu untuk bagus ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh pengguna atau pelanggan yang akan melaksanakan medical check up. Nah, kalau itu menyangkut pemeriksaan fisik sih, ya mungkin ya mandi yang bersih supaya ini ya, udah segala pasti macam ya. sehingga fisiknya biar terlihat dan lebih jelas. Dan itu ya. bahkan kayaknya setiap saat ya harus mandi bersih ya dok ya. Bukan saat medical check up aja ya dok. Oke lanjut dok. Terus yang kedua untuk pemeriksaan darah, Pemeriksaan darah ya. kencing dan lain sebagainya. Nah itu supaya bagus karena yang diperiksa itu salah satu di antaranya kan kadar gula darah. Kadar gula darah iya. Gula darah, kadar kolesterol, kadar trigliserid. Cuman kalau untuk pemeriksaan biasanya kita tindak lanjuti dengan puasa dulu. Yang sudah disampaikan oleh Dokter Yayo tadi, minimal 10 jam. 10 jam lumayan ya dokter ya. Jadi 10 jam. Jadi sebelum setelah kita makan malam, minimal jam 8 malam atau jam 8 malam lah idealnya kita makan, kita makan secukupnya lah ya. Secukupnya. Iya. Baru sampai pagi baru diambil darahnya dan pantang untuk yang makan makanan kecuali air putih. Air putih boleh ya. Air putih itu bebas diminum sampai pemeriksaan pun boleh dilakukan. Oh sampai pemeriksaan ya. Itu. Tidak ada batasnya ya dokter Tidak ya. ada batas. Untuk lebih detailnya mungkin Dokter Yayo yang membidangi ini bisa. Iya nih dokter. Bisa Bagaimana dok? menjelaskan. Iya cara siapin diri Nah, sebelum menjalani medical check up atau misalkan salah satunya kan katanya dokter Yusuf tadi itu kan makan itu saat malam ya disarankan ya. Terus mungkin ada batasan makanannya, misalkan nih ya yang katanya kan bikin jadi kayak badan itu panas itu misalkan sate kambing. Ada batasan makanannya juga atau tidak tuh dokter? Ahli gizi nih. Iya nih. Jadi bagaimana dalam mempersiapkannya nih dokter? Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dokter Yusuf ya.
persiapan untuk medical check up ya harus puasa ya. Puasa sebenarnya perkiraan waktunya 8 sampai 10 jam, perkiraan seperti itu. 8 sampai 10 jam. Terus boleh minum air putih ya, minum air Iya. putih ya. Tadi kenapa kok puasa sih? Ini tujuannya supaya kadar yang diperiksa ya, kadar gula darah, kolesterolnya benar-benar akurat. Karena kalau kita tidak puasa nanti hasilnya itu bisa tidak akurat, tidak valid gitu ya. Oh, Misalkan gitu. kita habis makan daging, periksa darahnya, kan kandungan daging itu ada proteinnya Iya, di itu situ ya. ya, juga Lemaknya. mempengaruhi hasil. Demikian juga kalau periksa gula darah, kalau sekarang minum manis 2 jam lagi diperiksa, tentu kadar gula darahnya juga akan Berbeda. tidak Oh. valid, sehingga diperlukan waktu sekitar 8-10 jam lah untuk 8 pemeriksaan sampai 10 jam. sana puasa. Jadi minum air putih boleh, istirahat yang cukup ya, Istirahat yang cukup ya, tidur gitu ya. tidur yang cukup, ya dokter ya. Kan pemeriksaan kan banyak diperiksa. Misalnya pemeriksaan fisik aja, kalau tidurnya nggak cukup, dia khawatir, was-was nanti hasil jelek, nadinya naik, dia jantungnya naik, nanti kan nggak akurat juga ya. Nah, puasanya tersebut kan dokter kan tadi mengatakan kalau minum air putih itu kan boleh ya dok ya. Iya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ingin melakukan medical check up tersebut ya, itu harus minum obat yang mungkin rutin ya dokter, itu tetap boleh ya dokter ya? Boleh Dalam minum kalau obatnya ya, obatnya pokoknya boleh. air putih ya dokter ya? Iya. Dengan air putih. Oke, nah itu biasanya siapa saja yang boleh melakukan medical check up di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri ini dokter? Jadi untuk medical check up di rumah sakit Polri ini, jadi seluruh masyarakat bisa. Bebas ya Bebas. dokter ya, iya. Jadi bukan Bisa. kategori Polri aja Iya. gitu ya dok ya, bebas. Kalau untuk anggota Polri ada pemeriksaan khusus Oh, medical khusus. check up namanya Rikes Berkala. Ini diatur dari dinas gitu ya. Tapi kalau untuk masyarakat silahkan yang kalau mau datang untuk ke rumah sakit Polri, kita punya fasilitas yang cukup lengkap ya. Kualitas SDM dokternya juga cukup mumpuni juga, silahkan datang ke rumah sakit Polri. Ya berarti saya pun juga bisa ya, Bisa. walaupun saya hanya Tempatnya masyarakat mudah. awam. Mbak Odi, tempatnya mudah. Jadi itu aksesnya dari jalan tol cuma 25 meter. Iya, Jadi iya, itu iya. Tadi juga Ada di saya gedung kesini. promoter itu ya, yang kelihatan dari jalan tol itu masuk cuma 25 meter. Iya, Udah udah sampai di gedung rumah sakit medical Polri. check up. Jadi monggo masyarakat yang memerlukan pemeriksaan atau medical check up di rumah sakit Polri. Dan yang penting jalanannya harus lancar ya, biar Iya. berasa cepat lagi ya dokter ya. Iya. Iya dokter. Kepada dokter Yusuf nih ya dok ya, apa aja ada persyaratan khusus gitu dok? Mungkin terkait dari sarana dan prasarananya medical check up yang harus kita ketahui ya dok ya sebelum menjalani atau melakukan pemeriksaan tersebut dokter. Masing-masing pemeriksaan mendukung untuk apa? Untuk EKG, untuk treadmill, untuk CT scan, untuk darah sebagainya, itu tentu ada SOP-nya. Ada SOP-nya ya? Ada SOP-nya. Jadi kalau EKG misalnya, Iya, ya kan? EKG. EKG itu kan memeriksa denyut jantung, Iya. ya salah satu di antara denyut yang kita periksa. Tentu kalau kita sensitif dengan bukan ngopi Rosari tapi dengan kopi ini ya. Iya. Nah, sensitif kan ada orang yang kalau minum kopi langsung heart rate-nya atau denyut jantungnya Iya, kan denyut jadi jantungnya. berdebar di atas Betul. 100 kadang-kadang. Bagusnya ya tidak boleh diminum pada saat Iya. akan EKG. Karena Oh. apa? Karena akan terbaca di situ jadi tidak normal. Jadi heart rate-nya jadi tinggi di situ. Berarti dari menjelang puasa juga disarankan untuk tidak minum itu ya? Nah, termasuk minum obat-obatan yang alergi yang segala macam itu. Termasuk untuk pemeriksaan yang lain. Kalau misalnya mau USG, mau pemeriksaan foto polos abdomen segala macam yang di radiologi, tentu syaratnya harus kosong perutnya. Itu. Jadi persyaratan sesuai dengan SOP supaya dihindari ini jangan ini jangan ini. Kalau treadmill tentu kan kita akan lari 12 menit di situ di atas 12 alat menit, itu. lumayan. Lari, bukan jalan ya? Kan bertahap itu. Pertama Bertahap, jalan. Oh, step by step ya pokoknya ya. Iya. Tiap 3 menit naik. Iya kan ada naik, speednya naik, ya biasanya naiknya ya kalau sampai ke klimaksnya itu, dan tentu ada ukurannya. Ukurannya heart rate-nya tidak boleh lebih dari maksimal yang ditentukan. Kalau melebihi itu takut
kolap. Oleh karena itu untuk treadmill misalnya, kan kalau kita bisa lari tentu harus istirahat yang cukup, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yayo. Nah itu banyak item yang lain dengan syarat-syarat sesuai SOP yang harus dijalankan sehingga hasilnya bisa optimal. Gitu Audi. Yang optimal ya, Nah, gitu ya, optimal. dari yang cek tersebut ya dokter ya. Oke, kepada dokter Yayo ya dok ya, kan saya kan melihat kalau yang untuk yang medical check up ya dok ya, itu kan ada bermacam-macam, misalkan paket A, paket B, paket C ya, udah kayak makanan ya, paket A, paket B, paket C. Nah itu apa aja sih dok ya hasil yang bisa didapat dari medical check up-nya dokter, dan apa artinya dari hasil tersebut dokter? Mungkin dari yang terpenting, kan biasa kategori yang A itu yang misalkan yang paling murah ya dokter, itu yang paling penting ya dokter ya. Terus kan kalau yang paling mahalnya itu biasa yang detailnya ya, lebih lengkapnya. Masih Mbak Odi, jadi bulan saya bawa leaflet. Oh iya dok, iya betul. Biar saya tahu juga dokter. Jadi memang ada beberapa paket ya, kalau masyarakat bisa lihat ada paket 1, paket 2, paket 3 kayak itu. Memang paket 3 itu yang paling simpel ya. Di sana ada pemeriksaan fisik, kemudian ada torak ya. Torak itu radiologi ya, foto dada gitu. Iya, foto dada. EKG darah lengkap, urin lengkap, sama laboratorium sederhana. Laboratoriumnya itu ada fungsi liver, ginjal, kolesterol, gula darah kayak gitu ya. Ini terutama bagi usia-usia yang relatif muda kayak gitu ya, yang untuk paket 3 mungkin 20, 30 kayak gitu ya, yang bisa dilakukan pemeriksaan ini. Kemudian ada paket 2, di sini ada tambahan lagi untuk pemeriksaan dari paket 3 tadi, ada item-item tambah. Labnya pun juga ada lebih detail kayak gitu ya. Iya dokter. Ada treadmill di sini paket 2. Oh iya, yang tadi sudah dijelaskan. Terus yang paket 1 lebih kompleks lagi, di sana ada selain treadmill ada pemeriksaan USG. Ya. USG. Jadi dengan pemeriksaan paket-paket ini tergantung dari ya tadi usia sebenarnya. Usia kalau misalnya dianya usianya udah di atas 40, kemudian finansialnya cukup, ya pilihlah yang paket 1 gitu ya. Di sana dengan USG akan melihat ya, bisa melihat bagaimana fungsi livernya, kemudian ginjalnya kayak apa, ada batu ginjal atau enggak kayak gitu ya. Kemudian tadi treadmill udah jelaskan Dr. Yusuf ya. Treadmill kalau usia 40 tahun ini penting sekali gitu ya. Mungkin dalam pemeriksaan EKG ya, pemeriksaan EKG biasa itu normal. Tetapi kalau misalkan di treadmill karena ada pembebanan, di sana akan kelihatan ada gangguan penyempitan jantung, itu terlihat di sana. Oke, dokter. Ini menarik ya dokter ya, tapi nanti kita akan lanjut lagi ya dokter ya. Pokoknya ya, untuk sahabat Rusari dan juga pemirsa Dokterku El Center TV jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poliklinik swasta bernama Pavilion Edelweiss Presisi, bertempat di Gedung Holid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotek pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan polispesialis anak, polispesialis penyakit dalam, polispesialis bedah umum, polispesialis saraf, dan berbagai poliklinik spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional
mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan paripurna. Salam sehat, salam presisi, gaspol, jangan kendor. Oke para pemirsa Dokterku Elsinta TV dan juga sahabat Rusari, masih kita berdiskusi ya dalam podcast Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri bersama Dr. Yusuf Mawadi dan juga Dr. Yayo Witarto. Dok, tadi kita sempat kepotong ya dokter ya karena break tersebut ya. Mungkin ada yang dokter pengen tambahin dok yang mengenai yang tadi ya kelengkapan paket dari tadi iya dokter. Tadi saya sampaikan ya, kalau misalkan masyarakat pengen datang ke medical check up Rumah Sakit Polri ya, tadi seluruh lagi ada paket 1, paket 2, paket 3 ya, sesuai dengan beberapa item pemeriksaan. Kalau misalkan usianya sudah di atas 40 ya kan, kemudian ada finansial yang cukup, saya kira saya sarankan untuk paket 1 ya. Paket Karena 1 di sana ya. ada pemeriksaan tambahan untuk USG ya, karena dengan USG itu kita bisa tahu ada kelainan di organ di livernya, kemudian di organ limpa dan yang lain-lain di sana. Gitu Mbak Undi. Iya, dan tadi kan saya juga sempat bertanya ya, kalau usia saya ini ya yang masih di bawah 40 ya, itu disarankan apa gitu, juga dokter mengatakan ya kalau bisa yang lengkap itu ya dokter ya. Iya, kalau bisa yang lengkap. Dan sebenarnya berapa sering sih dok sebaiknya melakukan medical check up? Apakah setahun sekali, setahun 2 kali, atau gimana dok? Kalau seusia Mbak Udi ya, 30 tahunan ya gitu. Ya, Saya kalau kira seusia saya ya. Iya. pemeriksaan paket 3 cukup saya kira, dengan pemeriksaan Setahun. EKG ya, EKG aja usia 30. Kalau wanita faktor resiko jantung usia 30 kan untuk jantung kondisinya rendah lah, kayak itu paket 3 cukup. Tetapi kalau Mbak Odi pengen paket 1 lebih bagus lagi gitu ya. Nah, untuk medical check up itu disarankan minimal setahun sekali. Setahun sekali Minimal untuk setahun. semua usia dok. Iya, minimal setahun sekali. Kalau mau 6 bulan lebih bagus lagi saya kira gitu. Apalagi kalau memang ada masalah seperti Betul. contohnya diabetes gitu ya dok ya. Apalagi ada faktor Iya. seperti hasilnya Yang misalkan masalah-masalah ada diabetes, kolesterol tinggi dan lain-lain. Itu saya kira lebih cepat lebih bagus ya. Iya, untuk di review ya dok ya. Di review, Per 6 bulan per sekali 6 bulan tersebut. sekali, kayak Iya dokter. Oke dokter, saya menuju ke dokter Yusuf nih ya dok ya. Itu bagaimana sih dok ya caranya itu mengetahui bahwa pihak layanan kesehatan telah memenuhi standar dalam menyediakan sarana dan prasarana medical check up tersebut ya. Karena sarana dan prasarana itu juga penting ya dok ya untuk melakukan medical check up. Gimana dok? Tentu untuk sarana prasarana sebagai rumah sakit Bayangkara tingkat 1, Pusdokes Polri itu kan rujukan untuk seluruh rumah sakit Bayangkara. Artinya standarnya tentu tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1. Tentu tingkat 1 kan lebih lengkap, lebih ini ya. Nah itu. Nah, datanglah ke minimal. Tapi semua rumah sakit Bayangkara untuk apa? Untuk medical check up lengkap karena kita sudah teruji. Dan untuk Polri terutama Pusdokes Polri, kalau di Jakarta ini Mabes, kalau di tingkat kewilayahan itu Bidokes Polda. Nah, itu saat ini ya, sampai saat ini masih dipercaya oleh negara untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk screening yang dari masyarakat menjadi anggota Polri atau dari masyarakat menjadi BIN, Badan Intelijen Negara. Iya, jadi yang mau direkrut di situ BIN mempercayakan Pusdokes Polri. Terus STPDN pun kalau screening untuk check up melakukan pemeriksaan kesehatan mempercayakan ke Polri juga. Nah, itu. Juga. Nah, jadi STPDN, BIN, Polri tentu kalau Polri mulai dari Bintara, Tamtama, Bintara sampai Akpol tentu kita. Nah, itu. Iya. Nah, itu kepercayaan negara yang diberikan sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan itu di rumah sakit ini ya dokter ya. Kalau di tingkat Mabes, di rumah sakit ini. Oh, berbeda. Oke. Untuk tingkat di Polda, iya. di Bidokes Polda. Oke, berbeda ya dokter ya. Nah, di Bidokes Polda di tingkat provinsi.
Oh, kalau dokter gimana dok? Ah, Pasti di sini. kalau saya kebetulan baru dipercaya ini oleh pimpinan Polri, termasuk Kapusdokes, Karumkit, saya menjadi wakil kepala rumah sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Sebelumnya saya di tingkat Polda, di tingkat daerah, Wow. di provinsi. Jadi sebelumnya saya sudah hampir 3 tahun 3 bulan di Polda Sulawesi Selatan di Makassar. Ya, dan itu. baru Jakarta ini ya, yang tadi dokter bilang ya. Makanya di Jakarta Iya. ketemu sama Audi yang Iya, manis ini. langsung ya dok ya. Iya. Oke. Semoga betah dok ya di Jakarta ya. Insya Allah. Iya, iya. Dan pada dokter Yayo ya dok ya. Itu biasanya ya kalau misalnya sudah melakukan general check up ya dok ya, medical check up tersebut, itu apa yang harus saya lakukan? Kalau misalnya udah tahu hasilnya nih, mungkin ada yang tinggi, ada yang tidak baik, ada yang baik, itu gimana dok? Iya. Jadi mungkin saya nanti sebelum ke jawab itu Mbak Odi nambahin Dr. Yusuf tadi ya. Jadi Oke. rumah sakit ini kan rumah sakit rujukan Polri ya, rujukan Polri pusat gitu ya. Dan rumah sakit ini sudah terakreditasi paripurna ya dari pemerintah ya, dari Kementerian Kesehatan, terakreditasi paripurna. Jadi seluruh standar pelayanan di sini termasuk peralatannya sudah terakreditasi semua ya, termasuk verifikasi kalibrasi alat itu sudah terakreditasi di sana ya. Terus tadi pertanyaan tentang tindak lanjut ya. Tindak lanjut. Jadi kalau sudah mengetahui hasil medical check up, nanti ada dokter Mbak Odi di sana yang untuk konsultasi. Konsultasi. Oh misalkan ada kelainan penyakit dalam, disarankan ke dokter spesialis penyakit dalam. Ya. Terus misalnya, oh berat badannya kok berlebih, Iya. datanglah ke dokter gizi. Ke kayak dokter, saya, kayak gini. ke dokter Yayo ya. Ya. Terus kemudian misalkan ada kelainan jantung, hasil EKG-nya ada gangguan irama jantung, dirujuk ke spesialis jantung. Jadi di medical check up rumah sakit Polri ini semua kita sudah lengkap. Jadi setelah ada hasil bisa disarankan untuk ke spesialis sesuai dengan kelainan yang ditemukan gitu berarti. Jadi yang ditemukan itu ya dok. Iya. Terus biasanya kalau misalnya setelah melakukan medical check up itu ya dokter ya, Hah? faktor-faktor yang mempengaruhi hasil medical check up itu apa ya dokter ya? Mungkin ya dok ya, kan kalau secara yang masyarakat awam ya dari faktor stres gitu juga bisa mempengaruhi juga ya dok. Iya. Dari hasil medical check up dok. Banyak sekali faktor saya kira ya. Sebenarnya kalau ditarik ya pola hidup, pola makan itu penting sekali. Kalau misalkan pola makannya nggak bener gitu ya, Iya, pola tentu makan. juga akan mempengaruhi fisik seseorang, bisa obesitas atau malah justru underweight gitu ya. Kalau saya apa Nah ya? ini Iya, mempengaruhi dok. hasil lab juga gitu ya. Iya, Nah, di sana. mempengaruhi. Jadi kalau pola makannya nggak bener ya tentu hasil labnya akan berpengaruh juga. Kolesterolnya naik, trigliserida naik, gulanya naik, kadang seperti itu. Pola hidup juga seperti yang disampaikan Dr. Yusuf, artinya istirahatnya kurang, ininya kurang, banyak stresor. Nanti hasil labnya juga bisa juga ke arah sana, faktor risiko ke arah sana. Gitu Mbak Odi. Iya. Gitu. Tapi kalau secara kasat mata ya dok ya, saya jadi iseng pengen bertanya dok ya. Saya ini termasuk overweight apa underweight nih dok? Kalau lihat Mbak Odi ini ideal. Ya. Ideal ya dok ya. Ideal. Tidak over, Ada- tidak under ya. Ideal. Ideal. Ada pemeriksaannya itu namanya indeks massa tubuh. Kalau Mbak Iya. Odi ini kan dihitung dari berat badan sama tinggi badan Iya, dikuadratkan, iya. itu masih normal sekitar 20-an. Jadi top lah Saya kebetulan minggu lalu ya, Hmm. baru minggu lalu itu memeriksa yang gitu ya, kan ada yang hasilnya detail ya dok ya. Aha. Itu juga memang hasilnya itu ada yang naik, ada yang turun. Tapi kalau secara yang age kan di bawah itu biasanya yang usia ya. Iya. Saya itu 24 tahun, jauh banget dari usia asli Ya. saya dokter. Ya, bagus lah. Iya bagus Betul. ya. Iya. Nanti mungkin setelah acara ini dokter bisa lihat juga ya dokter ya Siap. mengenai hasil tersebut, karena pasti dokter yang lebih mengerti ya dokter ya. Kalau Oke. dokter Yusuf nih ya dok ya, itu apa yang harus dilakukan ya dok jika kita mau menghimbau masyarakat nih ya, para pemirsa dokterku juga yang lainnya ya, untuk mau melakukan medical check up dokter? Baik, Audi, terima kasih. Tentu orang melakukan medical check up kan punya tujuan, Pasti ya. iya Dok, kan? ya? Iya. Nah itu. Kalau yang mau masuk polisi tentu biar diterima di Polisi. polisi. Yang mau masuk di STIN, kepingin diterima di STIN. Yang mau masuk STPDN, biar diterima. Nah, masing-masing institusi itu kan punya persyaratan. Nah,
Jadi medical check up itu preventif atau pencegahan. Saya mau diperiksa, paling tidak syarat-syarat yang diminta oleh itu terpenuhi. Nah, misalnya saya medical check kan dilakukan sebelum diseleksi kan, medical check up. Nah, jadi sudah disampaikan oleh Dr. Yayo tadi, saya sudah sesuai nggak dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh institusi ini. Nah, kalau tidak sesuai, misalnya berat badan, misalnya lebih 5 kilo gitu misalnya, ke dokter gizi, udah kamu tak kasih waktu 2 bulan makan ini ya, sehingga berat badan ideal sesuai yang dipersyaratkan ini. Atau tiba-tiba dicek kolesterol tinggi, masih ada waktu, kita perbaiki, kita dikasih ya diterapi oleh dokter konsultan yang tindak lanjut tadi, sehingga pada saat dia pada hari H ikut seleksi prikes menjadi normal atau memenuhi syarat yang diminta. Yang ada ya dokter. Tentu itu yang bisa diperbaiki. Ada dari hasil medical check up yang tidak bisa diperbaiki. Misalnya buta warna. Misalnya ada penyempitan di jantung. Misalnya ada kelainan-kelainan lain yang tentu tidak bisa diperbaiki, ya kita sampaikan. Kalau ada kelainan seperti ini, sepertinya tidak memenuhi syarat, tidak bisa diterima di ini, sehingga kita sosialisasikan, kita sampaikan. Tentu supaya yang bersangkutan itu memahami, oh begitu, sehingga tidak sampai dia sudah berusaha berupaya-payah mempersiapkan, kan tidak hanya kesehatan saja, banyak ya, mulai dari akademik, jasmani, segala macam. Tapi kalau salah satu tidak memenuhi syarat kan akan sia-sia. Dia mempersiapkan semuanya dengan energi, dengan biaya yang tinggi untuk mempersiapkan, tapi ujung-ujungnya tidak memenuhi syarat. Iya, berarti harus lengkap semuanya ya dokter ya. Makanya jika tidak memenuhi syarat kita sampaikan, kita literasi, kita supaya paham nih loh. Berarti kamu masuk ke tempat lain aja, karena di sini kalau ada kelainan ini kayaknya tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat ya biasanya. Itu kira-kira penjelasan dari dan itu lengkap dari segi akademi, dari segi kesehatan, dan itu ya dok. Banyak. Berat sekali. Berarti ini sebenarnya dokter Yusuf dan dokter Yayo ini hebat sekali ya, berarti memenuhi syaratnya, kualifikasinya itu sampai semua ya dok ya. Insya Allah. Mudah-mudahan sampai sekarang memenuhi syarat terus. Amin, dan seterusnya ya dokter ya, pastinya ya dokter ya. Kita kan ada rikes berkala juga ya. Check up yang secara rutin, secara berkala. Secara rutin berkala itu ya. Kalau dokter sendiri nih ya, itu pasti dokter melakukan general check up rutin ya dok. Medical check up tersebut tentu, 1 tahun sekali. Tentu, insya Allah. Kan dokter tapi masih muda sih ya dok ya. Dokter Yayo ya, saya boleh intermezzo dikit nggak nih ya dok ya? Saya ini kan secara tinggi badan ya, tinggi badan itu 158. Nah itu yang idealnya itu berapa dok? Kira-kira dok? Gampang aja sebenarnya. Beratnya? 158. Iya kan, dikurangi 100 berapa itu? 58, iya. Dikurangi 10%. 10%, 5,8. Iya, sekitar 5,8, 5,2, 5,3 itu lebih bagus itu segitu. Ideal. Tahun berapa? Saya kira-kira berapa dok? 45. Iya, saya 48 dokter. 48 ya, masih ideal. Masih range-nya. Jadi bukan ini ring, orang itu ring antara saya batasnya apa? Misalnya antara 58 sampai 50. Nah, diharapkan sih antara interval itu. Oh iya dokter ya. Berarti saya memasuki kategori yang berat badan ideal itu ya dokter ya. Ideal, batas bawah. Gitu. Dokter, kepada dokter Yusuf dan juga dokter Yayo, terima kasih banyak ya dokter ya. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol di podcast Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri di tengah sibuknya praktek ini ya dokter ya. Dan abis ini mau lanjut praktek di abis ini ya dokter ya. Iya langsung ke atas ya dokter ya. Oke. Ya, dari penjelasan dokter Yusuf dan dokter Yayo tadi, saya itu ya, masyarakat awam tuh semakin paham ya betapa pentingnya yang namanya medical check up. Tapi jangan kemana-mana, kepada pemirsa dokterku dan Ngopi Rusari, nanti kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini.
Oke para pemirsa dokterku dan juga para pemirsa nih ya, dari Ngopi Rusari kembali lagi ya dalam diskusi kita ya saat ini ya. Oke dokter, kepada dokter Yayo dia dokter ya. Ya. Kalau dari yang tadi seluruh pertanyaan nih ya, saya tuh sebenarnya jadi penasaran ya dok ya. Kira-kira kalau yang dokter lihat gitu ya, kalau menurut medical check up ya, saya tuh yang kategori gimana ya dokter ya? Kalau secara kasat matanya dokter deh gitu kan, saya kelihatannya fresh nih. Iya. Tapi menurut dokter gimana dok? Ya, Secara kasat baik Mbak mata. Odi. Iya. Jadi kalau lihat secara fisik ya Mbak Odi kelihatan Iya. sehat, ceria, Sehat, oke ceria. lah ya gitu. Tapi tetap saja meskipun usia sekitar 30 ya, kalau memungkinkan dilaksanakan medical check up 30. ya. Kita tidak tahu hasil lab kita kayak apa, pemeriksaan penunjang seperti EKG seperti apa, torak fotonya seperti apa, itu yang kita pengen tahu. Semakin dini ketahuan suatu penyakit, kita akan investasi ke depannya ya, kita bisa melakukan tindakan yang lebih dini juga kayak gitu. Lebih Demikian, dini gitu Mbak Odi. Iya, Iya demikian. dokter. Apalagi kan tadi kan juga pas break ya, saya sempat cerita ya ke dokter kalau saya tuh ada genetik juga dari nenek saya kalau memiliki diabetes gitu ya Iya. dokter ya. Makanya itu yang perlu saya waspadai juga dari usia dini ini ya dokter Betul. ya. Iya, itu sebenarnya juga yang menjadi pertanyaan saya sih ya mengenai estimasi usia berapanya gitu dokter. Iya. Untuk pria wanita gitu. Apalagi kan di era milenial ini ya dokter ya. Iya. Itu gimana dokter? Makin muda lebih bagus gitu ya. Kalau Makin muda sekarang pokoknya ya. iya, sekolah kedinasan seperti masuk polisi, masuk PNS dan seterusnya kan usia 18, 19, 20 kan dicek seperti itu. Walaupun masih 18-19 ya Iya dokter. kan habis lulus SMA kan biasanya untuk pendaftaran sekolah kayak gitu. Tetapi kalau yang untuk masyarakat nggak, untuk sekolah kedinasan atau apa, lebih bagus, lebih awal lebih bagus. Apalagi kayak Mbak Odi tadi menyampaikan ada genetik untuk diabetes gitu ya, lebih diketahui lebih awal lebih bagus. Mudah-mudahan sih enggak. Iya, Gitu amin ya. amin jangan Gitu ya. sampai ya dokter ya. Iya, Amin gitu ya. amin. Iya, mungkin nanti one day bisa periksa di rumah sakit Polri ini ya dokter ya. Juga Siap. pada dokter Yusuf ya dok ya. Ini Baik, saya juga Audi. ingin bertanya mengenai fasilitas ya. Biasa kan fasilitas itu yang ditanyakan oleh para pasien ya dokter ya, pasti ditanyain ya. Nah kalau fasilitas dari rumah sakit Polri tingkat 1 itu apakah sudah memenuhi grade A dok? Baik, terima kasih. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Dr. Yayo, kita sudah diakreditasi. Sudah akreditasi. Sudah diakreditasi dengan hasil paripurna. Jadi lengkap sudah terakreditasi. Sudah. Jadi semua fasilitas termasuk SDM, sumber daya, sarana prasarana, kalau sudah diakreditasi berarti sudah terakreditasi. Tentu sudah sesuai, sudah lengkap. Nah, itu yang pertama. Oke. Ya. Terus yang kedua pencegahan itu jauh lebih bagus, lebih murah, lebih efisien daripada Jadi, sudah daripada mengalami kalau ya, sudah sakit. Iya, Nah, itu. betul Karena dokter, setuju. kalau udah sakit ya mudah-mudahan ya di sini sehat semua. Ya, Ya kalau amin, sudah kena amin. CA, kena kanker, Oh iya, apalagi itu kena ya, dokter ini ya. pengobatannya, termasuk tindak lanjutnya, termasuk keluhan-keluhan yang dirasakan, termasuk apabila dia sampai di stadium terminal, Oh, oke. itu jauh lebih mahal dari kos, termasuk dari keluhan pasien. Tapi kalau pencegahan sebelum itu terjadi, misalnya deteksi dini udah ketahuan, bisa dilakukan langkah-langkah untuk dilakukan pencegahan tadi. Pencegahan. Yang ketiga, ya ikan sepat, ikan gabus, nggak pakai ikan lele. Iya. Makin cepat, makin bagus dan tidak bertele-tele. Segera datang untuk melakukan medical check up ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Demikian dari saya selaku Wakarumkit, dan di sini pasti saya mewakili Bapak
Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Itu Demikian. mengenai fasilitas dari Rumah Sakit Polri itu ya dokter ya. Iya, saya juga jadi penasaran nih dokter, pengen periksa itu ya, apalagi sepanjang diskusi kita saya jadi membuat saya apakah aku cek ya gitu mikirnya gitu, walaupun saya masih usia segini ya, yang tadi dokter Yayu memberikan informasi ya dokter ya. Dokter, sebelum kita tutup acara kita ya nih ya dokter ya, saya ingin ada closing statement dari dokter Yusuf, dokter Yayo untuk para pemirsa dokterku dan juga kepada para pemirsa Ngopi Rusari ini dokter. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari dokter Yusuf dulu deh. Para pemirsa Ngopi Rusari dan dokterku dan present Elsinta TV, dokterku. Mari segera datanglah ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, baik masyarakat umum, semuanya. Kita jangan para pemirsa jangan salah, wah itu rumah sakit polisi, hanya polisi saja. Tidak polisi saja, semua termasuk pelayanan masyarakat, dan kita sudah kerjasama dengan BPJS dan asuransi yang lain. Nah, kita juga akan backup dan yang kita layani dari awal sudah saya sampaikan tadi, mulai dari promotif, preventif, terus kuratif. Jadi kuratif itu kan kalau sudah sakit itu, kan? Kalau sudah sakit kita obati. Kalau preventif tadi kan check up tadi. Kalau sudah sembuh, misalnya ada cacat, rehabilitatif. Nah, itu fasilitas itu semua saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Demikian, Audi. Iya, dan harus dilakukan segera mungkin ya dokter Yusuf ya. Oke, kepada dokter Yayo. Cukuplah dokter Yusuf ya. Saya juga ingin mendengar dari dokter Yayo nih, mungkin dari segi gizi kliniknya juga dokter ya. Baik Mbak Audi ya, pada seluruh pemirsa sekalian ya, silahkan datang ke Rumah Sakit Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri untuk melaksanakan medical check up ya. Tadi sampaikan Dr. Yusuf bahwa Rumah Sakit Polri tidak hanya untuk khusus anggota Polri keluarganya saja, tetapi pada masyarakat umum gitu ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, seluruh pemirsa sekalian ke Rumah Sakit Polri, insya Allah kesehatan akan kedepannya akan lebih baik lagi. Demikian lebih baik lagi, iya, amin dan saya juga sepertinya akan menjadi calon pasien berikutnya nih dokter ya untuk melakukan tindakan tersebut ya dokter ya, yaitu medical check up di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri ya, yang lokasinya itu gampang lah, bisa searching aja ya di Google Map, itu pasti ketemu ya, karena keluar tol aja tuh langsung ya sekitar 5 menit udah sampai ya di tempat ini ya dokter ya. Ya jadi memang sepertinya itu kesehatan itu kayaknya bukan segala-galanya ya, mungkin dari beberapa masyarakat ya, tapi jika kesehatan itu terganggu, itu akan sangat mempengaruhi segala-galanya dari segala kegiatan kita ya, juga dari mungkin sosialisasi kita, pokoknya segala-galanya ya. Untuk para sahabat Rusari, itu jangan lupa untuk saksikan di channel YouTube kesayangan kita di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya, bisa ke temannya, keluarganya, pokoknya bisa share kemana aja ya. Kalau gitu saya Stefani Claudia dan juga kru yang bertugas hari ini mohon pamit, mohon maaf jika ada salah kata, dan pastinya kita ingin sama-sama mengucapkan salam sehat, salam presisi. Oke dok, kita lanjut ngopinya lagi ya dok ya. Oke, sih.